Sosok KH Taufik Hashim, Wakil Ketua PWNU Jatim meninggal akibat kecelakaan di Tol Probolinggo. Dombangin almarhum Taufik keadaan. Mobil Toyota Innova Zenith bernopol N1086L yang ditumpangi keluarga KH Taufik Hashim, 43, menabrak truk di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, Paspro, tepatnya di Kecamatan Wononasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu, 14 Juni 2025, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, KH Taufik Hashim dan istrinya, Nyai Hajah Hamiroh, 29, meninggal. Sopir mobil bernama Syolehodin, 26, dan seorang penumpang, Siti Sulaiha, 21, mengalami luka-luka dan dirawat. Dua anak KH Taufik Hashim, Muhammad Ali, 4, serta Moh Syakir, 7, juga menjalani perawatan. Kanit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Ibtu Faruk Hidayat, menyatakan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan berada di jalur lambat. Olah TKP sudah kami lakukan dan dua kendaraan yang terlibat sudah dievakuasi ke pos lantas menggunakan mobil derek. Olah TKP juga didampingi pihak tol, tuturnya, Sabtu, dikutip dari tribunjatim.com. Jenazah kedua korban dimakamkan di Desa Kaliklagah, Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur. KH Taufik Hashim merupakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, PWNU, Jawa Timur dan pengasuh Pondok Pesantren, Ponpes, Miftahul Ulum, Desa Kaliklagah. Selama ini pasangan suami istri dikenal sebagai tokoh masyarakat kawasan Jember Barat. Wakil Ketua 1 PWNU Jawa Timur, KH Muhammad Balia Firjaun Barlaman, mendatangi rumah duka dan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya KH Taufik Hashim dan istri. Ia mengenal KH Taufik Hashim sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam mengayomi umat. Beliau merupakan tokoh NU yang bertanggung jawab, humble, rendah hati, santun. Dan ajaran pesantren dari pesantren dan NU tercermin dari beliau, ucapnya. Meski memiliki ponpes, KH Taufik Hashim dapat menjalankan tugas saat menjadi Ketua PCNU Pamekasan, Madura. Terbukti setiap minggu, beliau dari Pamekasan ke Jember. Lanjutnya, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menerangkan KH Taufik Hashim berperan sebagai tokoh yang dapat menjaga hubungan baik kelompok-kelompok yang berbeda pilihan pada pemilu 2024. Beliau juga telah membantu suasana kondusif, baik itu dalam pileg, pilpres ataupun pilkada 2024, katanya. Sikap KH Taufik Hashim yang tak memihak menunjukkan keteguhannya menjaga kerukunan umat. Artinya beliau tidak hanya mampu memimpin pesantren dan organisasi, tetapi bisa jadi tokoh dan orang tua di Kabupaten Jember, imbuhnya. Sementara itu, Panglima Nahdlin Bergerak, Nabrak, Firman Syah Ali, mengaku menjadi saksi perjuangan KH Taufik Hashim saat menjabat sebagai Ketua PCNU Pamekasan. Saat itu, KH Taufik Hashim yang masih muda dikenal progresif dan pemberani. Organisasi Nabrak diinisiasi oleh KH Taufik Hashim karena adanya polemik aktivitas cacimaki terhadap ulama NU di Madura. Kemudian saya lanjut rembuk dengan Abuya RKH Kusyairi Zaini Sumeneb, yang kesimpulannya kami orang-orang NU yang teraniaya mengorganisir diri dalam sebuah organisasi milisi bernama Nahdlin Bergerak, Nabrak, ujarnya. Penyebab tabrakan mobil dan truk di Tol Probolinggo, KH Taufik Hashim dan istri meninggal. Polres Probolinggo masih menyelidiki kasus kecelakaan antara mobil Toyota Innova Zenith bernopol N1086L dan truk Mitsubishi di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, Paspro, tepatnya di Kecamatan Wononasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu, 14 Juni 2025. Dua penumpang mobil, yakni KH Taufik Hashim, 43, dan istrinya, Hajah Hamiroh, 29, meninggal akibat kecelakaan. Sementara itu, satu sopir dan 3 penumpang lain mengalami luka-luka dan masih dirawat di RSUD Ar-Rozi Kota Probolinggo. Dua korban luka-luka merupakan anak KH Taufik Hashim yang masih berusia 7 tahun dan 4 tahun. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri mendatangi RSUD Ar-Rozi untuk membesuk korban luka-luka dan mengucapkan belasungkawa. Mobil Innova Zenith yang ditumpangi Ketua PCNU Pamekasan, sekaligus Wakil Ketua PWNU Provinsi Jawa Timur, dan istrinya, mengalami insiden dengan truk-truk Mitsubishi. Ungkapnya, Sabtu, dikutip dari tribunjatim.com. Ia menerangkan jajaran Satlantas Polres Probolinggo telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mengamankan kendaraan yang terlibat.
Kanit Gakuk Satlantas Polres Probolinggo Kota Ibtu Faruk Hidayat menjelaskan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan berada di jalur yang sama dan truk ditabrak dari belakang. Dugaan karena sopir atau driver yang dikendarai korban mengantuk, sehingga mengalami kecelakaan atau menabrak truk yang melaju di depannya, ujarnya. Hal senada diungkapkan Kasat PJR di Telantas Polda Jatim AKBP Hendris Kusumawardana yang menduga sopir mobil mengalami mikroslep. Diduga pengemudi kendaraan Toyota Innova Zenith mengalami mikroslep, sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan lalu menabrak bagian belakang kendaraan truk, tukasnya. Ia menambahkan mobil melaju di lajur lambat, tetapi sopir kehilangan konsentrasi saat berada di KM 835.600. Sopir truk berinisial So, 25, diperiksa sebagai saksi dan mengaku tak mengetahui kronologi kecelakaan. So hanya mendengar kendaraannya ditabrak dan langsung berhenti.